Ivar Jenner kabarnya belum rezeki, Joey Pelupesi jadi solusi. Gagal satu nama bukan akhir segalanya, Persija Jakarta kini dituntut bergerak cepat. Kebutuhan lini tengah mendesak dan opsi matang mulai mengerucut ke satu sosok berpengalaman. Persija Jakarta cukup aktif dalam mendatangkan pemain baru pada paruh musim Super League 2025-2026. Manuver transfer dilakukan demi menjaga kans bersaing di papan atas. Klub berjuluk Macan Kemayoran itu bahkan disebut berpotensi menikung rival abadinya Persib Bandung, khususnya dalam perburuan gelandang naturalisasi timnas Indonesia. Nama Joey Pelupesi mencuat seiring kebutuhan mendesak Persija untuk memperkuat sektor tengah. Pengalaman dan karakter bermainnya dinilai cocok dengan kebutuhan tim. Situasi ini tak lepas dari kabar Persija yang hampir gagal mengamankan tanda tangan Ivar Jenner, gelandang muda diaspora yang sebelumnya santer dirumorkan. Kondisi tersebut membuat manajemen mulai mengalihkan fokus ke opsi lain yang lebih realistis namun tetap berkualitas. Langkah pragmatis pun mulai disiapkan. Sebelumnya Ivar Jenner memang menjadi rumor terkuat. Kontraknya yang akan berakhir bersama FC Utrecht membuat spekulasi berkembang luas. Namun hingga kini belum ada kepastian resmi dan peluang transfer itu perlahan meredup, arah perburuan pun berubah. Direktur Persija Muhammad Prapanca menegaskan bahwa Ivar Jenner belum pasti bergabung. Keputusan transfer sepenuhnya berada di tangan pelatih Mauricio Souza. Belum ada yang sampai ke meja saya, ucap Muhammad Prapanca dikutip dari bolasport.com pada Senin, tanggal 19 Januari tahun 2026, lalu. Di tengah ketidakpastian itu Joey Pelupesi justru kembali mencuat, pemain yang sebelumnya lebih dulu dikaitkan dengan Persib Bandung. Persaingan Persija dan Persib untuk Pelupesi sempat terjadi pada Oktober tahun 2025, namun hingga paruh musim tak ada pengumuman resmi. Transfermarkt bahkan tak lagi mencantumkan Pelupesi sebagai target Persib, celah inilah yang kini terbuka bagi Persija Jakarta. Dengan usia 32 tahun Joey Pelupesi dinilai berada di fase matang, pengalamannya di Eropa jadi nilai tambah penting bagi Macan Kemayoran. Meski masih terikat kontrak hingga tanggal 30 Juni tahun 2026 bersama Lommel SK, skenario transfer gratis musim depan membuat peluang tetap terbuka. Kini bola ada di tangan manajemen, Jackmania menunggu keputusan cepat, satset atau kembali kehilangan momentum. Persita Tangerang fokus tatap laga menghadapi Persija Jakarta. Persita Tangerang langsung mengalihkan fokus usai laga terakhir, tim berjuluk Pendekar Cisadane kini memusatkan perhatian penuh ke pertandingan krusial menghadapi Persija Jakarta. Laga tersebut akan tersaji pada pekan ke-19 BRI Super League 2025-2026. Persita Tangerang dijadwalkan menjamu Persija Jakarta di Stadion Indomil Arena Tangerang Jumat, 30/1, pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Pelatih Persita Tangerang Carlos Pena menegaskan bahwa persiapan tim dilakukan secara bertahap, dimulai dari pemulihan kondisi fisik para pemain. Sebelumnya Persita Tangerang harus puas berbagi poin setelah ditahan imbang Bayangkara FC, hasil itu membuat tim pelatih langsung mengevaluasi kondisi skuad secara menyeluruh. Dikutip dari laman resmi klub Selasa, Pena menyebut fase pemulihan menjadi prioritas utama sebelum masuk ke tahap persiapan taktik dan analisis lawan. Setelah kondisi fisik membaik, Persita Tangerang mulai menjalani sesi latihan intensif sejak Senin, tanggal 26 Januari tahun 2026, fokus diarahkan pada pembacaan permainan Persija Jakarta. Kami akan memulihkan diri setelah laga melawan Bayangkara FC dan menganalisa penampilan dari tim usai laga ini, dan mulai hari ini kita akan mulai mempersiapkan laga melawan Persija, kata Pena. Analisis terhadap kekuatan Macan Kemayoran dilakukan secara detail, termasuk pola permainan dan karakter pemain yang dinilai bisa menjadi ancaman. Carlos Pena juga memastikan faktor cuaca tidak menjadi kendala berarti dalam persiapan timnya, meski hujan kerap mengguyur wilayah Tangerang. Pelatih asal Spanyol itu menyebut sesi latihan tetap berjalan normal tanpa ada pembatalan, intensitas latihan tetap dijaga sesuai program. Tidak masalah, kami masih bisa berlatih, kami tidak pernah membatalkan sesi latihan dalam beberapa hari ini, kata Pena. Ia bahkan menilai kondisi hujan bisa memberi keuntungan tersendiri dalam pertandingan, terutama terkait kondisi lapangan. Kami justru mengharapkan adanya hujan pada laga melawan Bayangkara FC kemarin, dan mungkin lebih baik untuk hujan sedikit karena lapangan tak dalam kondisi yang baik. Lapangan sedikit kering dan menyulitkan kami untuk melakukan serangan ke Bayangkara, tapi semua persiapan kami tidak terpengaruh dan berjalan dengan baik, katanya. Dengan persiapan yang terjaga dan fokus yang jelas,
Persita Tangerang berharap mampu tampil maksimal saat menghadapi Persija Jakarta. Dukungan penuh supporter juga diharapkan menjadi pembeda. Korban slot asing, Alan Cardoso resmi dilepas Persija Jakarta. Persija Jakarta kembali membuat keputusan penting di bursa transfer. Setelah komposisi pemain asing mereka melewati batas regulasi, situasi ini membuat satu nama harus dikorbankan, dan Alan Cardoso menjadi sosok yang akhirnya dilepas dari skuad Macan Kemayoran. Persija Jakarta memang tengah mengalami surplus pemain asing setelah mendatangkan dua nama anyar. Bek kiri asal Brasil Alan Cardoso pun tak terhindarkan dari kebijakan tersebut, apalagi jumlah maksimal pemain asing yang dapat didaftarkan klub hanya 11 pemain untuk kompetisi musim ini. Kedatangan Alaeddin Ajaraye dan Paulo Ricardo membuat Persija memiliki total 12 pemain asing. Kondisi ini memaksa manajemen melakukan penyesuaian. Sebelumnya Persija juga telah meminjamkan Gustavo Franca ke Arema FC. Namun langkah itu masih belum cukup meredam kelebihan kuota. Sebelum keputusan final diambil, posisi Alan Cardoso sebenarnya sudah mulai tergerus. Dalam beberapa laga terakhir, bek kiri tersebut tidak lagi menjadi pilihan utama. Perannya kini tergantikan oleh Donitri Pamungkas yang tampil lebih konsisten. Alan adalah pemain profesional yang selalu memberikan yang terbaik selama membela Persija. Kami sangat menghargai dedikasi dan sikapnya, baik di dalam maupun di luar lapangan. Perpisahan ini kami ambil dengan saling menghormati. Kami mendoakan yang terbaik untuk perjalanan karirnya ke depan, kata Direktur Persija Muhammad Prapanca dalam keterangan yang dibagikan klub, Selasa, tanggal 27 Januari tahun 2026. Secara statistik, menit bermain Alan Cardoso dalam 5 laga terakhir memang cukup terbatas. Ia lebih sering masuk sebagai pemain pengganti. Meski tercatat tampil dalam 18 pertandingan, Alan hanya 7 kali bermain penuh bersama Persija.